dibagi adalah burger. Terus dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Siapa untuk BGN Pak? Kalau makan bergizi gratis ada nggak Pak? Ya jadi begini. Gens, program makan bergizi gratis atau MBG yang awalnya digaungkan sebagai solusi gizi anak bangsa justru berujung pilu. Ribuan anak keracunan, orang tua khawatir, dan kini polemiknya makin memanas. Seorang jurnalis CNN Indonesia dicabut ID pers istananya gara-gara dianggap menyudutkan saat bertanya soal MBG. Ada apa di balik semua ini? Apakah demi menjaga citra, kebebasan pers harus dikorbankan? Kasus keracunan ini bukan lagi kejadian terisolasi, gens. Sejak Januari 2025, laporan keracunan terus bermunculan. Puncaknya, di bulan September ini, data menunjukkan ribuan siswa jatuh sakit setelah mengonsumsi menu MBG. Menu-menu ini, burger, spaghetti, di beberapa daerah menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena makanan ini menurut pakar tidak cocok untuk program gizi anak. Kritik pedas datang dari ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sotien. Dalam rapat di Komisi 10 DPR, ia tak habis pikir, mengapa menu ultra-processed food seperti ini yang justru dipilih? Yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi gacoan. Oh my god. Dr. Tan juga menyoroti masalah food safety, distribusi makanan yang butuh waktu lama dan kondisi suhu yang tidak ideal, menciptakan zona bahaya bagi pertumbuhan bakteri. Ia menekankan makanan yang didistribusikan lebih dari 4 jam sangat beresiko. Tak heran jika bakteri seperti Salmonella dan Bacillus cereus ditemukan di beberapa sampel makanan. Polemik keracunan MBG ini kemudian merembet ke ranah yang lebih sensitif, kebebasan pers. Pada 27 September 2025, jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Khusus siapa untuk BGN Pak? Kalau makan bergizi gratis ada nggak Pak? Ya jadi begini. Saya baru dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala BGN. Namun beberapa jam kemudian, hal yang tak terduga terjadi. ID pers istana milik Diana dicabut oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Alasannya, pertanyaan Diana dinilai menyudutkan. Padahal, menurut Pemret CNN Indonesia dan Dewan Pers, pertanyaan tersebut masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan untuk kepentingan publik. Dewan Pers bahkan mengecam keras tindakan ini, menyebutnya sebagai bentuk penghalang kebebasan berpendapat dan bekerja bagi awak media. Pertanyaannya, gens, apa jadinya jika setiap pertanyaan kritis dianggap menyudutkan? Apakah tugas jurnalis hanya menjadi corong informasi pemerintah tanpa boleh mengorek fakta yang mungkin tidak menyenangkan? Kasus keracunan MBG ini menunjukkan adanya masalah serius dari hulu ke hilir. Bukan programnya yang salah, tapi tata kelola, pengawasan, dan pelaksanaannya. Di sisi lain, pencabutan ID pers jurnalis adalah alarm bahaya bagi kebebasan pers. Jika media dibungkam, siapa lagi yang akan mengawasi jalannya program pemerintah dan menyuarakan keluhan masyarakat? Kritik membangun dari ahli gizi dan pertanyaan tajam dari jurnalis seharusnya menjadi masukan berharga untuk perbaikan, bukan malah ditanggapi dengan tindakan represif. Gens, kasus ini bukan hanya tentang makanan basi atau ID pers yang dicabut. Ini tentang hak anak-anak untuk mendapat gizi yang layak. Dan hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan objektif. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Karena sebuah program tidak akan berhasil jika transparansi dan kebebasan pers justru dikebiri. No viral, no justice. Setelah protes meluas, redaksi CNN Indonesia mengadakan audiensi dengan pihak istana. Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Setpres, Yusuf Permana, meminta maaf dan menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pencabutan ID liputan terhadap wartawan. Yusuf juga memastikan bahwa istana menghormati peran dan profesi jurnalis, serta menjamin kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Bagaimana pendapat kalian, gens? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki program MBG dan menjamin kebebasan pers? Sampaikan opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, gens!